Tetapi rupa-rupanya Tuan Mudakori tidak memahami posisi beliau dan posisi Dr. Ribut. Akhirnya Tuan Mudakori kesannya itu kayak mencari lawan, seolah-olah Dr. Ribut itu lawan. Ini kesalahan. Kalau dulu Tuan Mudakori itu berada dalam penguatan tesis Kiai Imad, pendapat refleksinya itu lebih ekstrim daripada yang lain seperti itu. Tiba-tiba kok dia seperti ini. Itu kalau dia nggak labil, dia akan diam, Mas. Asukut salamah, falyakul khairan al yasmut. Mengapa saya katakan labil? Ternyata perubahan itu sama-sama membawa sikap yang sama-sama ekstrim. Di tengah Kiai Imad dia juga se-ekstrim itu, di tengah kalangan Ba'alwi dia juga se-ekstrim seperti itu. Kalau dia orang yang labil, begitu nggak cocok dengan Kiai Imad, dia akan diam, Mas Yusuf. Ini posisi Tuan Mudakori mencela pendapatnya sendiri, yang notabene tadinya dipertahankan sebegitu ekstrim, tapi dicela dengan begitu ekstrim. Ini menurut saya sangat labil. Ya, berbeda dengan Kiai Imad. Kiai Imad itu konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tidak dapat dibendung. Kritikan kepada Pak Ori datang silih berganti. Kali ini giliran Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji, seorang kiai sekaligus akademisi, mengomentari tajam tentang kegagalan Pak Ori dalam mengkondisikan psikologi narasinya saat berdebat dengan Dr. Ribut Nurhuda. Seharusnya, kata Kiai Ubaidillah, Pak Ori menjelaskan pendapat lamanya saat berlebihan mengagungkan tesis Kiai Haji Imaduddin dan merungkatkan nasab Sada Ba'alawi versus pendapatnya yang terbaru, pendapat daripada Pak Ori hari ini yang baru perihal keberpihakan kepada Ba'alawi yang itu juga berlebihan, overdosis, menjelekkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin dan menyanjung-nyanjung setinggi-tingginya terhadap nasab Sada Ba'alawi. Pak Ori dinilai oleh Kiai Haji Ubaidillah tidak mampu menstabilkan dirinya, tidak mampu mengkondisikan psikologi, narasi, argumentasi saat diskusi dengan Dr. Ribut Nurhuda, di mana seakan beliau, Dr. Ribut Nurhuda, dianggap sebagai lawan, bukan sebagai seorang akademisi yang ingin mengkonfirmasi tentang pendapat daripada Pak Ori sendiri yang dulu mengatakan A, sekarang justru mengatakan B. Sekarang melawan Kiai Imad, menjelek-jelekkan tesisnya dan menyanjung Ba'alawi secara berlebih-lebihan. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar tajam dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji kepada Pak Ori. Mari kita simak dalam video berikut ini. Pertama, tentu saya akan mengapresiasi Tengku Qori sebagai orang yang punya minat keilmuan, meskipun dengan beberapa keterbatasan psikologis, emosional, dalam membangun wacana diskursus ilmiah, tetapi tetap saja saya menghargai beliau, karena bagi saya sebagai akademisi, lebih baik orang dengan berbagai keterbatasan tetap mau bicara tentang keilmuan daripada para ilmuwan yang tetap diam hingga sekarang. Sehingga Tuan Mudakori bagi saya memiliki nilai positif. Posisi beliau memiliki nilai positif. Tetapi dalam diskursus dengan pada suka, sebenarnya ini kesempatan Tuan Mudakori untuk memastikan kepada publik melalui representasi kehadiran Dr. Ribut dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Dr. Ribut terkait dengan kaul qadimnya atau pandangan lamanya Tuan Mudakori ketika berada dalam penguatan tesis Kiai Imad. Mengapa kemudian berbeda dengan kondisi sekarang yang posisinya dia berada dalam penguatan Robitoh. Harusnya pertanyaan Dr. Ribut seperti ini itu menjadi kesempatan emas Tuan Mudakori untuk menjawab, karena jawaban Tuan Mudakori yang clear and distinct ideas, yang jelas sejelas-jelasnya, tidak kesana kemari, itu akan membuat citra positif Tuan Mudakori di hadapan publik.
Karena posisi Dr. Ribut itu kan seperti saya Mas Yusuf, sebagai akademisi yang mencintai ilmu pengetahuan. Memang secara psikologis organisasi kita memiliki kedekatan, Dr. Ribut saya dengan Kiai Imad itu memiliki kedekatan organisasi KNO-an Mas Yusuf. Tapi dalam konteks keilmuan nggak bisa diganggu-gugat. Dr. Ribut saya itu posisinya sebagai akademisi, bukan merepresentasikan sebagai Kiai Imad. Hal yang sama, posisi saya dan Dr. Ribut itu juga sebagai akademisi, bukan merepresentasikan sebagai Tuan Muda Qori. Nah, karena sebagai akademisi, kalau kita dialog dengan siapapun yang punya penemuan dalam konteks ini Tuan Muda Qori misalnya, yang dia sebut sebagai antitesis, kita itu ingin memverifikasi kerangka teori dan metodologinya Mas Yusuf. Bukan ingin memperdebatkan antara antitesis Tuan Muda Qori dengan temuan saya. Karena saya tidak menemukan dalam konteks riset itu. Harusnya diskursus uji materi antara tesis dan antitesis itu dipertemukan Tuan Muda Qori dengan Kiai Imad. Dalam konteks bertemu dengan Dr. Ribut atau dengan saya, itu mesti terkait dengan sejauh mana hasil verifikasi podcast saya dengan Tuan Muda Qori atau hasil verifikasi podcast Dr. Ribut dengan Tuan Muda Qori. Lah, ini kesempatan ibarat seorang Dr. Ribut yang masih menyempatkan diri untuk memverifikasi antitesisnya siapa Tuan Muda Qori. Ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk membangun kepercayaan publik Tuan Muda Qori terkait dengan tesis yang dia bangun melalui verifikasi Dr. Ribut. Tetapi rupa-rupanya Tuan Muda Qori tidak memahami posisi beliau dan posisi Dr. Ribut. Akhirnya Tuan Muda Qori kesannya itu kayak mencari lawan, seolah-olah Dr. Ribut itu lawan. Ini kesalahan fatal dari Tuan Muda Qori yang memposisikan Dr. Ribut sebagai lawan. Dr. Ribut itu bukan sebagai lawan, tapi sebagai seorang akademisi yang ingin merepresentasikan masyarakat yang sedang kepo, penasaran terhadap antitesis Tuan Muda Qori, bagaimana sih duduk persoalannya? Dan ketika Tuan Muda Qori bisa menjawab hasil verifikasi Dr. Ribut, itu secara tidak langsung mendongkrak atau mengangkat citra antitesis Tuan Muda Qori. Tetapi ternyata ini tidak dilakukan oleh Tuan Muda Qori karena ketidakpahaman beliau dalam memposisikan diri beliau dan memposisikan Dr. Ribut sebagai akademisi. Itu Mas Yusuf, terima kasih. Oke, baik. Kiai, sejauh mana tesis Kiai Imad ini memberikan kontribusi terhadap perdebatan ini? Dan tesis Kiai Imad sering dianggap sebagai pemecah kebuntuan dalam polemik ini. Apakah menurut Anda Kiai Imad benar-benar memberikan solusi ilmiah yang tegas atau justru hanya menambah kontroversi saja? Di 15 tahun terakhir ini Mas Yusuf, itu banyak yang sudah tidak suka perilaku oknum-oknum habaib. Tidak hanya masyarakat biasa, para politisi juga sangat tidak nyaman, para negarawan juga tidak nyaman, pengusaha juga tidak nyaman, petani juga tidak nyaman, banyak yang sudah tidak nyaman terhadap oknum-oknum habaib. Terlebih ketika mereka memberikan ceramah di mimbar-mimbar podium, banyak yang tidak nyaman. Lah, tesis Kiai Imad itu bentuk ketidaknyamanan warga terhadap Habib yang paling beradab. Mengapa? Karena tesis Kiai Imad dikeluarkan dengan cara ilmiah. Tanpa ada framing, tanpa ada kebencian, tanpa mencaci para habaib, tapi betul-betul terukur secara ilmiah. Coba, kalau para habaib itu melihat ibarat seorang Gus Dur saja, sampai dengan tegas mengatakan tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia, dia itu preman dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah luar biasa. Seorang Gus Dur yang akademisi, yang ilmuwan, bapak bangsa, guru bangsa pun sampai merefleksikan yang seperti itu. Itu artinya apa? Perilaku oknum Habib Ba'alwi ini itu sudah mencapai puncak yang sangat mengkhawatirkan terhadap keberagaman bangsa ini, Mas. Lah, Kiai Imad itu salah satu pemberontakan dalam tanda kutip atau ketidakcocokan
tetapi direfleksikan dalam bentuk ilmiah. Itu cara ketidaksetujuan Kiai Imad dengan pola Ba'alwi yang Habib-Habib, oknum Habib-Habib itu dengan cara yang paling ilmiah, dengan cara yang paling beradab, Mas Yusuf. Lah, cuman memang yang menjadi problem ketika belum ada Kiai Imad, beberapa muhibbin atau Habib ini memang masih nampak sikap arogan, hegemonik, jumawa dan sebagainya. Tetapi setelah ada tesis Kiai Imad itu meredakan arogansi para habaib. Sehingga para habib ini lebih baik sekarang ini, Mas, di tengah masyarakat. Dan itu dirasakan masyarakat bawah. Pola-pola ndawir itu sudah tidak seperti dulu, Mas Yusuf. Dan selain itu, masyarakat yang kontra terhadap habaib, karena melihat pola tingkah yang saya gambarkan tadi, itu juga semakin puas terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sama-sama dikolengdonkan oleh tesis Kiai Imad. Habaib merasa sudah mulai tidak menyebut nama-nama kebun binatang, ibarat seorang tokoh dari oknum mereka itu dulu suka menyebut nama-nama hewan, sekarang sudah santun. Ceramah-ceramah di FPI, orang-orang FPI juga sudah semakin santun. Dan masyarakat juga semakin puas dengan adanya tesis, sehingga meminimalisir konflik horizontal antara kubu para habaib dan muhibbin ini dengan masyarakat pribumi. Sehingga tesis Kiai Imad ini sangat membantu untuk membangun moderasi beragama, Mas. Tapi sebelum ada tesis Kiai Imad, moderasi beragama itu seperti benar-benar terancam, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, pertanyaan ini satu lagi, apa yang menurut Anda ini menjadi inti perbedaan pandangan antara Tengku Qori dan Kiai Imad dalam hal Nasabalawi? Saya membaca Tengku Muda Qori itu masih labil secara keilmuan, Mas Yusuf. Mengapa saya katakan labil? Bagi seorang ilmuwan itu kan pantangan, Mas, untuk merubah pandangan. Kalaupun misalnya saya hari ini mengatakan A, kalau besok sekiranya saya itu menolak A, itu kalaupun menolak saya tidak akan menyampaikan, Mas. Saya lebih baik diem. Contoh misalnya begini, kalau dulu Tuan Muda Qori itu berada dalam penguatan tesis Kiai Imad, pendapat refleksinya itu lebih ekstrim daripada yang lain seperti itu. Tiba-tiba kok dia seperti ini, itu kalau dia nggak labil, dia akan diam, Mas. Asukut salamah, falyakul khairan aw liyasmut. Mengapa saya katakan labil? Ternyata perubahan itu sama-sama membawa membawa sikap yang sama-sama ekstrim. Di tengah Kiai Imad dia juga se-ekstrim itu, di tengah kalangan Ba'alwi dia juga se-ekstrim seperti itu. Kalau dia orang yang labil, begitu nggak cocok dengan Kiai Imad, dia akan diam, Mas Yusuf. Karena pantangan bagi akademisi berubah pandangan kemudian mencela pandangan lama. Imam Syafi'i sendiri punya qaul qadim, itu tidak ketika beliau punya qaul jadid, tidak mencaci qaul qadimnya, hanya mengklarifikasi. Dan itu kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Dr. Ribut ketika mengajukan pertanyaan kepada Tuan Muda Qori untuk mengklarifikasi perbedaan dan titik persamaannya antara qaul qadim dan qaul jadid. Orang yang labil, Mas Yusuf, akademisi yang bertanggung jawab, itu dia akan menjelaskan qaul qadim dan qaul jadidnya, bukan mencela qaul qadim. Lah sekarang ini posisi Tuan Muda Qori mencela pendapatnya sendiri, yang notabene tadinya dipertahankan sebegitu ekstrim, tapi dicela dengan begitu ekstrim. Ini menurut saya sangat labil. Ya, berbeda dengan Kiai Imad. Kiai Imad itu konsisten, masih tetap dengan koridor keilmuannya, dan karya-karyanya itu mengiringi pendapat-pendapat beliau. Dan eksistensi dalam diskursus Nasab ini, Kiai Imad selalu memproduksi karya-karya beliau dan menambah karya-karya beliau. Sejak beliau mengeluarkan tesis sampai sekarang ini sudah saya lihat itu ada 6 buku yang dikeluarkan Kiai Imaduddin Utsman, Mas Yusuf. Ini luar biasa menurut saya sebagai bentuk konsistensi seorang akademisi, seorang ilmuwan yang betul-betul ingin bertanggung jawab, Mas Yusuf.
komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji yang barusan kita simak memberikan kritik konstruktif terhadap Pak Kori. Seharusnya pada saat diberikan kesempatan bertemu dengan seorang akademisi, yaitu Dr. Ribut Nurhuda beberapa saat lalu, seharusnya Pak Kori ini menjelaskan saja terkait dengan pendapat lamanya yang mengafirmasi kalau tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu benar, tidak bisa terbantahkan, sementara Nasabah Alawi itu batal. Namun nampaknya Pak Kori lebih mencari lawan, dan Dr. Ribut tidak nyaman dengan adanya hal itu karena dia hanya berposisi sebagai seorang yang mengkonfirmasi kenapa dulu berkata A, sementara sekarang malah mengatakan B. Nah, perbedaan arus balik ini harus dijelaskan oleh Pak Kori seharusnya. Ini yang kemudian menjadi poin daripada penjelasan komentar dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamumji. Dan Pak Kori nampaknya tidak bisa mengkondisifkan, tidak bisa menstabilkan psikologinya di dalam berhadapan dengan lawan bicaranya, sehingga narasi yang disampaikan itu terkesan antara lawan satu dengan lawan yang lain. Artinya Dr. Ribut dianggap sebagai lawan, tidak sebagai seorang yang mengkonfirmasi terkait dengan perbedaan pendapat lamanya dengan pendapat barunya terkait dengan pembelaan nasab Sadabah Alawi. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan kalian tulis pendapat-pendapatnya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.